Bapak Ibu Saudara kasih. Terima kasih masih bergabung bersama kami di sini di ibadah online GKPB MBC Binjai. Mari Bapak Ibu, kita mau bersuka bagi Tuhan, kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Kita boleh bersama-sama memberikan yang terbaik bagi Allah kita, Allah yang luar biasa. Mari Bapak Ibu kita memasuki hadiratnya, bersuka bagi nama Dia. Haleluya Tuhan. Sebab segenap manusia akan datang menyembah Tuhan. Haleluya. Melupakan semua yang ada di belakang kami oleh karena kuasa-Mu ya Tuhan. Sebab kami akan bangkit berdiri, melupakan semua yang ada di belakang oleh karena kuasa Tuhan. Mari kita lebih bersuka di hadapan Tuhan.
bersamamu ya Tuhan. Bukan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasiku. Bukan terus berlari, tinggalkan masa lalu. Kami mau mengerjakan Tuhan bagi kemuliaan. Bukan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasiku. Bukan terus tinggalkan masa lalu, mengerjakan bagi kemuliaan-Mu, mengerjakan mau-Mu Tuhan, bagi kemuliaan-Mu, mengerjakan mau-Mu Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Oh, oh, oh. Kami berusaha berjuang hanya dengan bersama-Mu ya Tuhan. Sebab firman-Mu yang akan menopang dan menerangi jalan kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Kami terbang, yes, tinggi di awan, bersama-Mu ya Tuhan. Dalam kemuliaan, sebab firman-Mu lalu menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Lebih lagi di hadapan Tuhan, sebab kami akan aman ya Tuhan, bersama Engkau ya Bapa. Firman Tuhan, berita bagi kakiku. Oh, oh. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun kami setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Yes, bukan terbang tinggi di awan, bersama Engkau, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lalu menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lalu menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Kami akan aman. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Kami akan aman. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Kami akan aman bersama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, bersama-Mu kami akan aman. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online kita hari ini. Dan hari ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema up the level, artinya kita naik tingkat. Setiap kita
seharusnya mengalami peningkatan dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita bahas, mari kita satukan hati kita dan berdoa. Kami datang di hadapan Tuhan Allah kami yang hidup, Bapa kami yang baik. Tuhan, ajarilah kami akan kebenaran firman-Mu pada hari ini, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mengetahui siapakah diri kami dan apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong setiap kami, bimbing kami, tuntun kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu pada hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Naik tingkat artinya adalah bergerak naik ke atas. Naik tingkat artinya bergerak naik ke atas. Setiap orang tentunya menghendaki hidupnya mengalami peningkatan. Bahkan Tuhan sendiri menghendaki umatnya mengalami peningkatan dalam kehidupannya. Saya rasa tidak ada orang yang punya kerinduan, punya keinginan untuk mengalami kemerosotan dalam hidupnya. Tapi setiap orang pasti merindukan dia akan mengalami peningkatan. Setiap kita. Dalam Ulangan 28 juga ayat 13 dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Artinya Bapak Ibu, berdasarkan firman Tuhan ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah sangat menginginkan setiap kita ini mengalami peningkatan demi peningkatan. Kita akan naik dan bukan turun. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Setiap kita akan mengalami kenaikan, bukan mengalami penurunan. Kita akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Itulah yang dirancangkan Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Oleh karena itu, setiap kita seharusnya mengalami peningkatan dalam kehidupan ini. Semua kita yang percaya kepada Tuhan. Namun pada kenyataannya, banyak orang Kristen yang tidak mengalami peningkatan. Walaupun dia sudah bekerja dengan keras, tetapi hidupnya tidak mengalami peningkatan. Kenapa? Nah, ini yang perlu kita pelajari pada hari ini. Kenapa orang sudah bekerja keras, tetapi dia tidak mengalami peningkatan demi peningkatan? Apa yang menyebabkan terjadi dalam kehidupannya? Karena firman Tuhan juga katakan dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 6, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Firman Tuhan jelas mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Itulah yang menyebabkan banyak orang Kristen yang tidak mengalami peningkatan dalam kehidupannya, hidupnya tidak naik, tapi justru mengalami kemerosotan atau mengalami stagnasi. Kenapa? Karena dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dia hanya mengandalkan manusia, dia mengandalkan orang lain. Dia tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi nggak heran kalau hidupnya dari tahun ke tahun, ya begitu-gitu saja. Dulu dia begini, sampai setelah 5 tahun, 10 tahun dia mengikut Tuhan, hidupnya pun cuma begitu saja. Kenapa? Karena dia tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Dia hanya mengandalkan kepintarannya, mengandalkan pengalamannya, pengalaman orang lain, sehingga dia tidak mengalami apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupannya. Setiap kita pasti pernah mengalami tantangan, pergumulan, dan masalah dalam kehidupan kita, amin. Semua kita pasti pernah mengalami hal tersebut. Namun yang membedakan antara orang yang mengandalkan dirinya dengan mengandalkan Tuhan adalah ketika kita bisa melewati satu pergumulan, satu masalah, ketika kita mengandalkan Tuhan, hidup kita akan diangkat oleh Tuhan. Karena kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Tapi ada banyak orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mengandalkan orang lain, dia mengandalkan pikirannya. Mungkin dia bisa melewati pergumulan dalam kehidupannya, dia bisa melewati tantangan dalam kehidupannya, tapi dia tidak mengalami peningkatan level. Dia tidak mengalami kenaikan. Dia hanya tetap saja, kalau dulunya bisa di level 1, dia berjalan, berlari, hidup dalam level 1, dia menghadapi tantangan, beri masalah, mungkin dia bisa dengan kekuatannya sendiri dia lewati masalah itu. Tapi dia tetap di posisi level 1, tidak mengalami peningkatan. Bedanya bagi orang yang mengandalkan Tuhan adalah ketika dia berada di level 1,
dia menghadapi tantangan, pergumulan, masalah dalam kehidupannya, dia berseru kepada Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan mengangkat kehidupannya, Tuhan mengangkat dia, dan dia bisa melewati pergumulannya, masalahnya dengan baik. Dia bisa menang dari setiap tantangan kehidupannya. Dan ketika dia selesai melewati tantangan tersebut, dia ada di posisi level yang kedua. Kenapa? Karena Tuhan mengangkat dia ke atas. Tuhan mengangkat dia. Itulah yang membedakan antara orang yang tidak mengandalkan Tuhan dengan orang yang hidupnya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita sedang menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita, tentunya pilihannya ada dalam diri kita. Apakah kita mau dengan kekuatan kita sendiri, kita meminta bantuan dari orang-orang lain. Bisa saja kita melewati masalah kita, pergumulan kita. Tapi kita tidak mengalami up the level. Kita nggak bisa naik tingkat. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Tuhan dengan kekuatan yang dahsyat memberikan pertolongan dan Dia mengangkat kita, menempatkan kita dalam posisi yang lebih tinggi lagi daripada posisi yang semula. Tergantung dari setiap kita, amin. Apakah kita memang mau mengandalkan Tuhan atau tidak, tergantung dari kita. Tuhan tidak memaksakan dirinya terhadap kita. Tapi yang Tuhan izinkan itu adalah kita diberikan kehendak bebas untuk menentukan pilihan demi pilihan dalam kehidupan kita. Mungkin ada banyak masalah dalam kehidupan kita, apakah itu masalah pekerjaan, masalah pelayanan, apakah itu masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah teman hidup, atau masalah keuangan. Semakin banyak masalah, semakin banyak pergumulan, semakin banyak tantangan, semakin kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berserah kepada Dia, maka kita akan semakin tinggi diangkat oleh Tuhan. Amin. Kita akan terus diangkat Tuhan, ditolong dan diangkat Tuhan, ditolong dan diangkat Tuhan, sehingga level kita semakin hari akan semakin naik, kita semakin tinggi. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 7-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hidup kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan karena mengandalkan Dia. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan, kita taruh harapan kita kepada Dia. Dan Dia akan bertindak memberikan pertolongan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mengangkat kehidupan kita, amin. Saya kasih contoh seperti Daud. Kita tahu bahwa Daud itu adalah orang yang sangat mengandalkan Tuhan. Daud adalah orang yang sangat intim kepada Tuhan. Dia adalah seorang pemuji dan penyembah. Kita belajar bagaimana Tuhan mengangkat kehidupan Daud. Dari seorang gembala ternak bisa menjadi Raja Israel. Itu bukan satu perjalanan yang mudah, Bapak Ibu. Dan kalau itu direkayasa oleh manusia, itu sangat tidak mungkin. Karena Daud tidak punya hubungan darah dengan Saul. Sementara yang memerintah pada saat itu adalah Saul. Tentunya kerajaan itu akan diwariskan kepada keturunan Saul. Tapi Daud dipakai oleh Tuhan dan diangkat Tuhan menjadi raja atas Israel. Dan prosesnya bisa kita lihat di dalam, kalau kita baca dalam 1 Samuel 16 ayat 11-13, Bapak Ibu tidak usah buka, catat saja karena saya akan jelaskan secara singkat. Di mana dalam 1 Samuel 16 ayat 11-13 dikatakan bahwa Daud itu dipilih menjadi raja. Waktu dia dipilih menjadi raja, dia masih sebagai seorang gembala ternak. Daud dipilih oleh Allah menjadi seorang raja. Dalam 1 Samuel 16 ayat 19-23, Daud diangkat menjadi pelayan Raja Saul. Terjadi peningkatan dalam diri dia. Awalnya dia adalah seorang gembala ternak, akhirnya diangkat menjadi pelayan Raja Saul. Menjadi pelayan raja. Hidup dan tinggal di dalam kerajaan. Naik levelnya. Dari seorang gembala ternak menjadi orang yang hidup di dalam istana. Menjadi pelayan daripada seorang raja. Kemudian 1 Samuel 17 ayat 50-51 mencatat, Daud dikatakan menjadi seorang pahlawan. Dari seorang pelayan, akhirnya menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Naik lagi levelnya. Makin terpandang dia. Dan kemudian dalam 1 Samuel 18 ayat 5 dikatakan Daud diangkat menjadi kepala pasukan Raja Saul.
Dari seorang pelayan menjadi pahlawan, kemudian diangkat menjadi kepala pasukan Raja Saul. Menjadi panglima bagi kerajaan Saul pada waktu itu. Dari seorang gembala ternak. Jadi pelayan, kemudian diangkat lagi menjadi pahlawan, dan dibawa Tuhan lagi dia menjadi kepala pasukan Raja Saul. Dan kemudian dalam 1 Samuel 18 ayat 26-27, Daud dikatakan menjadi menantu Saul. Menikah dengan anak raja. Menjadi menantu, menjadi pangeran. Daud menjadi menantu Saul. Bayangkan Bapak Ibu, dari gembala ternak, akhirnya menjadi menantu raja. Diangkat Tuhan. Tentunya melalui proses yang tidak mudah. Ada banyak kendala, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang dihadapi oleh Daud. Tetapi Tuhan mengangkat kehidupannya, dia ditempatkan menjadi menantu daripada Raja Saul. Dan tidak berhenti sampai di situ. Kemudian Tuhan mengangkat dia lagi menjadi raja atas Yehuda. Dicatat dalam 2 Samuel 2 ayat 4. Daud diangkat menjadi raja atas suku Yehuda. Satu suku yang dipimpinnya, yaitu suku Yehuda. Tidak berhenti sampai di situ, Tuhan mengangkat dia lagi. Akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi raja atas seluruh Israel. Kekuasaan Daud semakin meluas. Tuhan yang memberikan semuanya itu, Tuhan mengangkatkan dia menjadi seorang raja atas bangsa Israel. Kalau Tuhan yang sudah mengangkat, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Amin. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah mengangkat, maka tidak ada satupun yang bisa menurunkan. Itulah kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, perlu bagi setiap kita mengandalkan Tuhan dan mengaruh harapan kita kepada Dia, supaya hidup kita diangkat oleh Tuhan. Bukan karena kuat gagah perkasa manusia, tapi semata-mata karena kekuatan Roh Allah saja yang memampukan kita untuk bisa mengalami peningkatan demi peningkatan dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, yang perlu kita lakukan agar hidup kita terus mengalami peningkatan adalah, yang pertama, kita harus punya tujuan hidup yang jelas. Itu paling penting, kita harus punya tujuan hidup yang jelas. Kalau kita nggak punya tujuan hidup, kita nggak mungkin bisa diangkat Tuhan. Karena kita nggak tahu kita mau kemana. Kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Firman ini diberikan kepada Adam, kepada manusia. Tujuannya jelas, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Ini tujuan yang diberikan kepada manusia, kepada Adam, kepada saudara, dan kepada saya. Bahwa kita harus beranak cucu dan bertambah banyak, dan kita harus penuhi bumi ini dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas semua ciptaan Tuhan, karena itulah tujuan Allah di dalam kehidupan kita, supaya setiap kita juga bisa menguasai ciptaan Tuhan yang lain. Kemudian, yang kedua, ya, mengandalkan dan menaruh harapan pada Tuhan. Kita harus mengandalkan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7-8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam tepi aliran air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kemudian Yesaya 40 ayat 31 mencatat, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di mana orang yang berlari tapi tidak menjadi lesu? Di mana orang yang berjalan dan tidak menjadi lelah? Tidak ada orang yang seperti itu, tidak ada. Tapi karena Tuhan, maka dia diberikan kekuatan yang baru. Dia diberikan semangat yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru dalam hidupnya. Ada badai, ada masalah dalam kehidupannya, tapi dia bisa tetap berjalan karena ada kekuatan yang baru diberikan oleh Tuhan dalam kehidupannya.
Karena menanti-nantikan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Daud pergumulannya banyak, tantangannya sangat berat. Ada banyak hal yang merintangi perjalanan kehidupannya. Ada banyak hal yang berusaha untuk mengalihkan perhatiannya daripada tujuan Allah. Tapi Tuhan menyertai dia dan Tuhan selalu memberikan kekuatan yang baru karena Daud mengandalkan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Sehingga akhirnya dia berhasil menjadi raja atas bangsa Israel. Itulah yang harus kita miliki, yang harus kita pahami dalam kehidupan kita, bahwa kita memang harus sungguh-sungguh punya tujuan hidup yang jelas, punya visi, sehingga kita punya arah perjalanan kehidupan kita, dan di dalam perjalanan hidup kita, kita harus mengandalkan Tuhan dan menaruh segala harapan kita kepada Tuhan. Maka hidup kita akan terus naik dan terus naik dan terus naik. Karena kita melakukan firman Allah dalam hidup kita. Kita mengerjakan kebenaran demi kebenaran dalam hidup kita. Dan Tuhan tolong, Tuhan angkat kita. Terus diangkat Tuhan, terus diangkat Tuhan. Hidup kita akan mengalami peningkatan. Dan terus naik dan terus naik. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Jangan andalkan kekuatan manusia. Tapi andalkanlah Tuhan dalam kehidupanmu. Maka engkau akan melihat bagaimana Allah bekerja, memberikan pertolongan dan Dia akan mengangkat kehidupanmu. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan dengan cara-cara yang ajaib, dengan cara-cara yang luar biasa memberikan pertolongan, memberikan kekuatan yang baru, memberikan semangat, memberikan gairah dalam hidupmu sehingga kau terus tetap bisa berlari tanpa merasa lesu. Engkau berjalan tanpa merasa lelah. Karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupanmu. Hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dan kita sungguh-sungguh belajar mengenai firman Allah dalam kehidupan kita dan melakukan firman Tuhan, mengandalkan Dia dalam setiap kehidupan kita. Dan kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh memiliki tujuan yang jelas dalam hidup ini, memiliki visi daripada-Mu, dan ketika kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan menaruh segala harapan kami kepada Engkau, maka kami akan mengalami peningkatan demi peningkatan. Dan tergenapilah janji-Mu dalam firman-Mu yang mengatakan bahwa kami akan terus naik dan kami tidak akan turun, kami akan menjadi kepala dan tidak akan menjadi ekor. Ketika kami sungguh-sungguh merenungkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sungguh-sungguh taat dan melihat pekerjaan Allah yang luar biasa itu bekerja dalam kehidupan kami. Terpujilah Bapa dan Roh Kudus, tolong setiap kami, bantu kami, berikan hikmat pengertian sehingga kami tetap fokus kepada Tuhan, tetap fokus kepada firman Allah. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan segala syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin.
Tiba saatnya kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita satukan hati kita dan datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih untuk persekutuan kami, ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu bagi setiap kami. Dan kiranya berkat Tuhanlah yang tercurah di setiap kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Dia sungguh-sungguh Bapa yang baik, sangat mengasihi setiap kita. Dan dia Tuhan mencurahkan berkat-berkat yang melimpah dari sorga yang penuh dengan kemuliaan atas setiap kita. Maka kita akan mengalami kelimpahan demi kelimpahan. Kita akan mengalami kekurangan lagi karena Tuhan mencurahkan berkat-berkat yang setiap. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.